Menggema dari ruang sidang utama, membatalkan hak lahan panjang di IKN yang dinilai tak sejalan dengan logika negara. Keputusan MK pun seolah menjadi tanda bahwa pengelolaan tanah tak boleh semena-mena. Namun kini pertanyaannya pemirsa, akankah langkah ini benar-benar mampu mengamankan masa depan Nusantara? Kita bahas lebih dalam malam ini, pemirsa. Sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Saya ke Bang Rifki dulu ya. Bang, ini gimana penjelasannya akhirnya soal masa depan IKN ini? Apakah jadi ada ketidakpastian begitu mengingat bahwa 190 tahunnya sudah dibatalkan sehingga hanya beberapa tahun saja kan ya, seperti pada umumnya? Ya, Komisi 2 DPR RI diberikan kewenangan konstitusional untuk menjadi mitra otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam 1 tahun terakhir, dalam periode 2024-2029 ini, memang kita masih fokus pada pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Kita ketahui luas seluruh delineasi Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023, itu luasnya 360.000 hektar. Dan saat ini yang menjadi fokus pembangunan IKN adalah di kawasan inti pusat pemerintahan, sebagaimana video yang ada di samping kita saat ini. Ada istana, ada rumah-rumah susun ASN, ada perkantoran dan seterusnya. Itu semua dibiayai hampir keseluruhan dengan dana APBN. Nah, pada periode yang lalu, tahun 2022 sampai 2024, pembangunan ini dilakukan oleh Kementerian PUPR. Per 2024 dan seterusnya sampai 2028, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2025, 2028 IKN ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia. Dan karena itu seluruh infrastruktur yang dibangun menggunakan APBN harus selesai. Concern Komisi 2 DPR RI adalah satu, membahas dan memutuskan anggaran, yang kedua tentu melakukan pengawasan terhadap proses itu. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi yang kita bahas malam hari ini terkait dengan lamanya waktu pengelolaan dan atau pemanfaatan lahan di IKN yang dulunya dalam ketentuan pasal 16A Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023 ditentukan 90 tahun dan dapat diperpanjang selama 95 tahun dan bisa diperpanjang selama 2 kali, lalu kemudian dikembalikan ketentuan itu berdasarkan ketentuan normal. Kalau HGU itu 35 tahun, bisa diperpanjang 25 tahun dan diperbaharui 35 tahun. Kalau HGB 30 tahun, bisa diperpanjang 20 tahun, diperbaharui kemudian menjadi 30 tahun. Totalnya yang satu 95 tahun, yang satu 80 tahun. Nah, itu menurut pandangan saya akan berimplikasi setelah seluruh pembangunan infrastruktur fisik yang dibiayai oleh APBN itu akan mendatangkan investasi di IKN. Jadi sebetulnya ingin saya katakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi ini dari sisi norma baik, tetapi dari sisi implementasi sama sekali belum mengganggu apa yang terjadi di IKN hari ini. Karena di IKN hari ini kita baru fokus pada penggunaan APBN untuk pembangunan IKN. Karena begini Bang David, ini kan seperti ayam dan telur. Ada yang menginginkan investasi cepat masuk di IKN, agar kemudian APBN tidak terlalu terbebani. Tetapi tidak mungkin investor akan datang ke IKN kalau ekosistem pemerintahan, kemudian ASN-nya belum pindah, orang belum pada datang ke IKN, nggak mungkin investasi akan datang. Sehingga kemudian mau tidak mau APBN harus kita gelontorkan terlebih dahulu sebagai stimulan ekosistem di IKN untuk membangun infrastruktur di sana. Sembari saat ini Komisi 2 DPR RI juga fokus bersama mitra kerja kami Kemenpan RB untuk menyusun blueprint perpindahan para ASN ke IKN agar gedung-gedung yang sudah siap menampung lebih kurang 15.000 ASN itu segera diisi. Kalau itu diisi, ekosistemnya hidup, investasi
investasi akan hadir. jalan. Jadi artinya biar bisnisnya jalan dulu begitulah ya, semua jadi kelihatan ada infrastrukturnya mendukung. Nggak mungkin orang mau investasi kalau nggak ada demand. Iya, betul. Baik, saya langsung ke Bang Ahmad. Nah ini tanggapan Anda bagaimana mengenai hal ini? Anda kalau dilihat ada perubahan-perubahan seperti ini mendekati atau bukan mendekati, tapi ya kan 2028 kalau tidak salah jadikan ibu kota politik tadi, mendekati ke situ baru diganti kembali lagi jadi seperti as usual. Nah, ini bagaimana, Bang? Ya, saya pertama ya sangat apresiasi terhadap keputusan MK dan saya juga sangat apresiasi atas pernyataan DPR dan juga saya kira pemerintah ya yang akan menghormati keputusan MK. Saya kira ini satu hal positif ya, artinya kita semua tunduk kepada rule of law. Itu yang pertama. Yang kedua, saya katakan sebetulnya dari awal, saya termasuk orang yang berpendapat bahwa ini karena kesalahan ya pengajuan ataupun pengesahan undang-undang IKN yang super cepat. Jadi ini kan yang dibatalkan oleh MK ini apa sih? Kan undang-undang ya. Karena dianggap melanggar undang-undang dasar begitu. Dan angka 95 tahun yang bisa diperpanjang 2 kali ya, berarti 190 tahun itu kan tidak masuk akal, tidak menggunakan partisipasi publik. Dan saya kira ini menjadi satu penguatan ya buat masyarakat, terutama kami para akademisi, bahwa memang IKN ini ya sudah bermasalah dari hulu sampai hilirnya. Ya Anda bisa katakan ini kan begini, 190 tahun ini sudah menjadi undang-undang, sampai sebelum putusan MK ini kan kuat sekali ya. Jadi perlindungan istilahnya tawaran insentif buat para investor ya yang sifatnya adalah asing dan juga dalam negeri, itu kan luar biasa sekali, karpet merahnya bisa dikatakan begitu. Tapi kalau kita mau jujur ya Mas David ya, sini udah dikasih 190 tahun pun ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rifki, ternyata ini masih APBN juga yang digunakan. Artinya kita sudah menyadari ini bahwa sudah dikasih 190 tahun pun investornya yang diharapkan akan hadir tidak kunjung hadir juga. Saya kira ini menambah satu list ya baru bahwa ini akan menjadi lebih pesimis begitu ya. Dan saya kira memang kalau kita realistis melihat bagaimana minatnya investor asing terhadap investasi di IKN, saya kira dengan hadirnya keputusan MK ini ya mereka akan semakin tanda kutip ya tidak bergairah, tidak semangat begitu. Karena terus terang saja ya ini tawaran yang paling top ya dari pemerintahan yang lalu, memberikan keistimewaan 190 tahun. Itu kan 2 sampai 3 generasi, Mas. Tapi kemudian ya tadi ya dalam narasinya ini hanya 20% APBN, sisanya 80% adalah investor yang sifatnya adalah KPBU, kerjasama dengan badan usaha dan juga investor asing. Tapi ternyata tadi yang dijelaskan oleh Pak Rifki, itu saat APBN semua. Ada tapi sedikit sekali. Artinya sebetulnya investor sudah melihat ini sesuatu yang tidak menarik begitu. Yang berikutnya poin yang saya sampaikan adalah keputusan MK ini juga refleksi buat teman-teman Pak Rifki di DPR dan juga buat pemerintah, ayolah buat undang-undang itu yang punya partisipasi publik yang tinggi. Saya ingat sekali ya undang-undang IKN itu kan diputuskan dalam proses yang sangat cepat sekali. Ya, minta izin di bulan Agustus ingin pindah IKN, tiba-tiba udah ada undang-undangnya dan saya kira tadi undang-undangnya luar biasa dan akhirnya ya kita terima kasih kepada MK karena menyelamatkan ya perampasan tanda kutip selama 190 tahun atas nama kemudahan investasi, tapi kemudian kita menyebabkan dampak fiskal yang agak panjang. Jadi 190 tahun itu nanti resiko fiskalnya itu begitu tinggi. Kita menyewakan sesuatu yang berlebihan kepada investor. Nah itu saya kira catatan saya, Mas David. Baik, jadi 2 hal Bang Rifki yang barusan disampaikan. Yang pertama udah pasti karena berarti ini terburu-buru pertamanya membuatnya, lalu kemudian udah begitu pun masih nggak ada lagi investor yang kemudian bersemangat untuk ke situ. Nah, tanggapannya gimana? Iya, sebuah norma itu tidak pernah akan sempurna. Lalu alat ukur terburu-buru dan tidak terburu-buru juga tidak punya alat ukur sebetulnya. Lalu apakah seluruh norma yang kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh MK, lalu kita anggap semuanya bermasalah? Saya tidak ingin berpolemik terlalu jauh soal ini. Saya menganggap kita saling menghormatilah 3 cabang kekuasaan negara.
Lalu kalau kita mau bedah lebih banyak yang ditolak kok undang-undang itu di MK daripada yang dikabulkan. Jadi kalau menggunakan MK sebagai satu-satunya parameter kualitas legislasi, itu menurut saya juga kurang adil. Lalu kalau satu norma dinyatakan inkonstitusional, lalu kita tarik ke belakang, dianggap tidak menggunakan meaningful participation, itu juga hal yang lain menurut pandangan saya. Tetapi mari kita lihat ke depan. Satu, bahwa kita tidak punya pilihan menurut pandangan saya terkait dengan IKN. Ini no point to return. Kita sudah memutuskan menghadirkan undang-undangnya, kita membangun infrastruktur sedemikian rupa, dan investasi sebagian sudah datang, kendati memang tidak sesuai mungkin dengan ekspektasi publik, karena memang sampai dengan hari ini pemerintah sebagaimana permintaan Komisi 2 DPR RI belum mengeluarkan peraturan pemerintah terkait dengan blueprint migrasi ASN. Kalau blueprint migrasi ASN itu belum dikeluarkan, maka sampai kapanpun menurut pandangan kami, investasi itu pasti akan lesu datang ke IKN. Karena IKN itu isinya awalnya pasti ASN. Karena di situ kan awalnya tidak ada ekosistem apa-apa, tiba-tiba dibangun menjadi gedung, menjadi perkantoran, dan harus dibangun blueprintnya. Nah, ada langkah maju yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang lalu yang menegaskan IKN sebagai ibu kota politik. Kami sampai dengan hari ini masih menunggu bagaimana tindak lanjut dari peraturan Presiden tersebut, terutama sekali lagi terkait dengan migrasi ASN. Jadi kalau tadi ada pikiran dari Mas Ahmad, ini kalau nanti nggak 190 tahun investor akan lesu, menurut saya bukan alat ukurnya, bukan di lamanya waktu terkait dengan sewa atau pemberian konsesi lahan, bukan. Semata-mata karena memang ekosistem IKN-nya belum tumbuh. Jadi kalau alat ukurnya semata-mata karena lahan, harusnya sih orang udah banyak ke sana. Masalahnya kan lahan di IKN bukan untuk nanam sawit, Mas Ahmad. Bukan untuk nanam karet. Lahan di IKN itu untuk investasi sektor jasa yang banyak, dan karena itu orang tidak mau berinvestasi karena ekosistemnya belum. Nah, untuk membangun ekosistem kita butuh waktu. Ya, Mas Rifki, saya kira yang Anda katakan itu menarik ya. Pertama, there is no point to return ya. Saya kira sebagai pejabat publik harusnya kita melihat nilai kemanfaatan. Saya melihat begini, Pak Rifki, 89 triliun kita sudah habiskan untuk IKN. Terus kalau itu dianggap investasi, returnnya berapa? Kita sebagai publik bertanya ini 89 triliun itu nganggur. Bahkan bisa katakan nol, nggak ada return buat masyarakat. Dipakai juga tidak. Terus buat apa? Ditambah lagi kemudian ada tambahan anggaran dari 2024 sampai 2009 itu angkanya sampai 35 triliun. Poin saya adalah ini tadi Pak Rifki mengatakan kemubaziran. Kalau ini sudah dianggap adalah mubazir, ya kenapa harus dilanjutkan? Nah, saya kira ini yang menjadi pertanyaan publik ya, bahwa ini secara bisnis kajian akademiknya nggak mungkin lah satu kota ya, kemudian para investor. Saya sepakat bahwa masalah investor bukan sekedar lama atau panjangnya HGU ataupun insentif. Tapi saya ingin menekankan kepada perhitungan investasi adalah ini ada return nggak? Yang kedua, tata kelolanya bagaimana? Ada jaminan nggak dari kepastian? Ini kan negara sudah memberikan jaminan yang luar biasa. Presiden turun tangan, kemudian HGU-nya tadi 190 tahun. Apa hasilnya dari yang kita lakukan? Ternyata investor tidak melihat ini sesuatu yang profitable, itu yang pertama. Yang kedua, investor juga tidak melihat ya bahwa kita siap dengan tanda kutip ya, membuat satu kota baru yang sangat komprehensif tetapi jauh dari masyarakatnya. Ini kan ASN-nya belum ada di situ, pasarnya belum ada. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kenapa sebagai negara kita kayak gagal gitu ya menganalisis sesuatu yang ini sebenarnya uang publik yang bisa dimanfaatkan lebih baik. Saya ingin katakan ini IKN ini adalah hal yang sebetulnya diputuskan saja. 2028 terlalu lama. Sebaiknya adalah ini diputuskan saja. APBN kita membutuhkan program-program yang tadi dikatakan real focusing. Kenapa kemudian kita masih mau menghabiskan? Ya menurut saya ini enough saja untuk APBN-nya. Saya tidak masalah sama investasinya, silakan. APBN-nya dicukupkan.
ya karena ini sudah terlalu banyak. Tinggal bagaimana otorita IKN atau partnernya Mas Rifki ini memberikan satu apa yang disebut dengan sweeteners ya kepada investor untuk berinvestasi tanpa kemudian melibatkan lagi yang namanya APBN. Biarkan APBN kita ya tidak usah lagi ke sana, dibiarkanlah untuk membiayai program-program unggulannya Pak Prabowo, MBG, Koperasi Merah Putih, 3 juta rumah. Itu akan jauh lebih efektif dan saya kira harusnya DPR mengawal itu. Ya kalau seandainya masih terus menggerogoti APBN kita sesuatu yang kita udah investasi 89 triliun. Kita ini berhak marah, Mas. 89 triliun itu kalau bangun sekolahan, manfaat sekolahnya udah kita rasakan. Lah ini bangun rumah, bangun apartemen, bangun pejabat publiknya belum ke situ. Kan nol investasinya. Ini akal sehat kita kemana? Nih, makanya Pak Rifki saya tahu beliau juga yang memutuskan IKN ya kemarin itu ya tentunya juga standingnya saya masih agak surprise, masih apa istilahnya standing yang lama gitu ya, sesuatu yang sebetulnya tidak relevan dengan kondisi kita. Putusan Mahkamah Konstitusi kita hormati, bahkan saya katakan dari sisi investasi harusnya juga nggak ada yang komplain kok. Kalau kemudian kita menggunakan norma yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang jadi perdebatan kami dengan Pak Ahmad ini kan penggunaan dana APBN ya Pak Ahmad ya. Apakah dana APBN yang sudah sekian puluh triliun itu masih lanjut atau tidak? Saya menghormati penuh pikiran teman-teman pengamat, akademisi, masyarakat. Saya menghormati penuh. Dan karena itu saya akan gunakan kacamata itu juga semaksimal mungkin untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap IKN. Tetapi kemudian kami juga memohon agar kita berpikir positif bahwa pemerintah punya niat baik, terutama setelah diterbitkannya peraturan presiden nomor 79 tahun 2025 yang ingin memfungsionalisasikan IKN. Kenapa kok 2028 pikiran Presiden Prabowo beserta timnya mereka ingin memindahkan secara serentak 3 cabang kekuasaan negara. Kalau kami dari Partai Nasdem, Mas Ahmad, saya ini politisi Partai Nasdem, 4 bulan yang lalu sudah mengultimatum kepada Presiden Prabowo untuk memilih 2 opsi yang ekstrim. Opsi yang pertama adalah melanjutkan IKN dengan cara segera memfungsikan. Caranya bagaimana? Pindahkan wakil presiden ke IKN, fungsikan IKN sekarang, beberapa kementerian, lembaga yang memungkinkan secara fungsional melakukan aktivitas pemerintahan dari IKN, misalnya melakukan controlling Indonesia Tengah dan Timur dari IKN, beberapa program-program strategis nasional seperti cetak sawah yang banyak dilakukan di Indonesia Tengah dan Timur itu bisa dikontrol lewat IKN. Karena itu beberapa direktur jenderal dan para menteri bisa mulai berkantor di IKN. Atau kami menggunakan opsi yang lebih ekstrim yang lain, stop IKN, serahkan kemudian bangunan itu ke Pemprov Kalimantan Timur agar kemudian bisa difungsionalisasikan. Nah, nggak lama setelah itu Presiden mengeluarkan peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025. Izinkan saya sebagai Ketua Komisi 2, saya mengurangi pandangan subjektif pribadi saya, Mas. Saya mencoba untuk mewakili Komisi 2 DPR RI yang sampai pada hari ini kami masih dalam posisi mengawal IKN, memastikan setiap jengkar rupiah yang tadi dikritik oleh publik itu digunakan dengan fungsional, dan karena itu dalam minggu depan kami akan segera memanggil beberapa menteri termasuk Kepala Otorita IKN untuk memastikan segera fungsionalisasi IKN dengan cara memindahkan ASN segera ke Ibu Kota Nusantara. Mudah-mudahan dengan cara itu per tahun 2027 APBN-nya sudah bisa kita reduksi dan investasi sudah mulai datang. Ini kelihatannya juga seperti yang diharapkan tadi bahwa akhirnya DPR juga akan terus mengawal dan masih ada opsi-opsi lain begitu ya Bang Rifki ya untuk kedepannya, walaupun sekarang pikirannya adalah kita jalan terus aja. Nah, terakhir mungkin dari Mas Ahmad sebagai penutupnya, silakan. Saya kira kita ingin ya investasi negara ya, saya tadi katakan 89 triliun bahkan akan ditambah lagi hampir 45 triliun 2024 sampai 29. Saya kira itu satu hal yang kita jangan mengatakan point of no return menurut saya, tapi kita bisa evaluatif. Kalau misalkan kita kemudian bisa melakukan penghematan itu baik sekali. Dan saya kira sebagai pendekatan negara dan pendekatan kebijakan publik kita sudah punya OIKN ya. Tadi saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Rifki. Panggil ya, DPR ini perlu memanggil otoritas IKN, kemudian diminta karena mereka adalah orang yang digaji oleh rakyat
apa yang mereka bisa usahakan supaya APBN berhenti, dan silakan dikembangkan dengan konsep dari awalnya, yaitu pelibatan investasi yang sifatnya non negara. Dan kalau itu gagal ya saya kira ya anggota DPR kita harus galak nih. Ya kenapa Anda gagal? Anda sudah dibekali dengan sejumlah undang-undang, aturan, kemewahan, ya insentif. Berarti ada sesuatu yang mereka mungkin punya jawaban sendiri. Kenapa investasinya dari luar itu lambat? Dan itu yang membuat saya kira kita bertanya-tanya nih ya, dan dugaan publik juga akan menguat ini IKN ini hanyalah proyek gagah-gagahan yang jauh dari manfaat buat publik begitu. Baik. Terima kasih Bang Ahmad sudah berbagi bersama kami, dan juga terima kasih Bang Rifki sudah menyampaikan apa yang tadi juga menjadi pemikiran dari Komisi 2 DPR RI. Terima kasih dan salam sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Mas Rifki. Terima kasih. Ya.